Bisa dengerin aku bang? Bisa dengerin aku bentar aja. Di dalam kekristenan itu bang, Anda itu mau menghadap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan itu nggak mementingkan gerakan bang. Mau Anda memukul rebana kek, mau Anda, bukan itu yang dilihat Tuhan itu, bukan itu. Yang dilihat Tuhan itu adalah hati kita. Nah sementara di dalam Muslim beda, yang di dalam Muslim kalau yang dilihat itu gerakan badannya. Ada nggak? Coba pernah nggak di dalam Islam itu sholat itu hati Anda harus benar-benar bersih? Ada nggak? Nggak pernah ada. Selama saya belajar nih, melihat orang Islam belajar sholat dan lain sebagainya, fokus utamanya itu ya gerakan badan itu tadi. Dan bacaan bang. Bukan gini. Tangan di gini. Salah. Ini gimana? Mana yang benar? Tangan kiri di sini, tangan kanan di sini. Tangan kanan bang. Mana yang benar? Tangan kanan yang di atas. Ya, Kalau tangan kiri yang di atas? Salah. Papa Kenzo naik di room Edis TV dan langsung membawa ayat Alkitab dalam Perjanjian Lama dan mencoba bertanya kepada Edis TV. Apa bunyi ayatnya? Saya bacakan terlebih dahulu teman-teman. Nehemia 8 ayat 7, lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Dan ayat inilah yang dibawakannya bagaimana perbandingannya saat Edis mengatakan umat Islam itu mengadakan sholat dengan gerakan tangan, dan ini membandingkannya dengan itu teman-teman. Bagaimana jawaban Edis TV? Apakah dia terbungkam dengan perkataan ataupun yang disampaikan dalam pemahaman isi Alkitab? Untuk itu teman-teman, coba dengarkan video ini, nanti di akhir video kita akan memberikan satu tanggapan juga. Dengarkan. Bang, yang masalah gerakan sholat. Ya, gimana? Aku baca di Nehemia 8, abang pasti tahu lah. Nehemia 8 6 bang. Apa tanggapan abang di sana bang? Oke, coba mana? Nehemia 8 ayat 6 mana? Aku buka bang. Aku baca sekalian, boleh bang? Oh boleh, silakan. Nehemia 8 nomor 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan, yang abang contohkan tadi, mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah itu tanggapan abang gimana bang? Ya, ada masalah apa dengan itu? Ya, praktek yang abang ini, gerakan yang kata abang nggak perlu tadi, yang apa namanya tuh, apa kata abang tadi bang? Ini Bang, kalau Anda membaca Alkitab bang, itu adalah sebuah ekspresi, sebuah ungkapan perasaan dia kepada Tuhan. Sekarang yang jadi masalah adalah gerakan itu harus seperti itu yang jadi masalah. Contoh. Tapi Ezra salah nih bang. Yang bilang Ezra salah siapa bang? Ini Ezra mengangkat tangan. Kayak yang abang contohkan tadi loh. Yang kita bahas itu adalah ketika Anda mengatakan bahwa gerakan-gerakan seperti itu harus salah sedikit, selip sedikit, tidak sah. Contoh, saya kasih contoh ya bang ya. Iya, silakan bang. Aku nggak bakal membantah ataupun gimana ya bang. Ini kan kitab orang Yahudi ya bang ya. Jadi menurut abang aja kayak mana? Baik, sebentar. Kalau Anda mau ngelihat gerakan-gerakan di gereja, saya kemarin baru datang ke gereja. Bukan kemarin persis, maksudnya beberapa bulan yang lalu. Sama orang Indonesia ngerti. Kemarin itu bisa kemarin, bisa. Bisa. Jadi bang, di gereja ada juga orang duduk bersimpuh berlutut, ada juga. Jangan salah, ada. Ya. Tetapi yang jadi masalah adalah umat Islam itu melakukan gerakan-gerakan itu selip dikit tidak sah. Contoh, saya kasih Anda contohnya. Aduh, sulit mereka ini saudara-saudara. Saya kasih Anda contohnya bang ya. Anda lihat ini bang. Iya. Oke. Ini namanya duduk apa? Duduk tahiyat akhir. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau posisi kakinya ini misalnya ini agak sedikit begini dikit, mereng dikit gini. Salah atau betul? Kalau setahu aku salah bang. Nah, yang dipermasalahkan itu tadi bang. Yang dipermasalahkan adalah ketika bukan yang angkat tangan yang abang contohkan tadi. Tenang bang. Abang kan contohin yang angkat tangan tadi bang, yang aku tanya. Iya bang, itu kan seluruh gerakan. Oke lah, yang angkat tangan. Baik, takbiratul ihram ya. Sebentar. Kita turutin mau mereka. Enggak bang. Ya. Maksud aku tuh tentang ayat ini menurut abang tuh gimana gitu. Ihram, posisi takbiratul ihram ya. Nih sebentar. Nih, posisi tangan. Itu udah ke syariat sih bang. Lebih ke syariat sih bang. Iya, tadi kan Anda membahas mengenai Nehemia. Nih,
Nehemia Anda katakan mengangkat tangan begini dan lain sebagainya. Itu Nehemia itu kan mengangkat tangan. Umat lagi Abang penyakit mengangkat kalian. tangan bagaimana gitu yang aku tanyain, Bang. Bang, mau ngangkat tangan, mau nggak ngangkat tangan, nggak masalah, Bang. Mau diangkat kayak tangannya, mau nggak diangkat, nggak masalah. Yang jadi masalah Nah. itu adalah, sebentar, aduh. Itu di mana, Bang, yang nggak masalah, Bang, mau diangkat atau enggak? Kan kita baca tadi kan mengangkat tangan, Bang. Aku baca loh, Bang. Baik, Gitu loh, baik, maksudku. baik. Sekarang begini, inilah yang kalau ngobrol sama kalian ini begini. Ya Allah. Di dalam Alkitab, kalau misalnya ada orang, misalnya, lalu Miriam, saudara perempuan Harun, memukul rebana. Tung, 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 tung. Lalu Anda katakan, oh berarti wajib nih memukul rebana. Kalau nggak memukul rebana, berarti salah, sesat. Kemudian Anda mengutip satu ayat lagi. Di situ dikatakan Nehemia mengangkat tangan lalu bersujud. Mengangkat Lalu Anda tangan. mengatakan bahwa itu adalah kewajiban. Bukan, aku Bang, nggak itu mengatakan hanya- kewajiban, abangku. Nggak mengatakan kewajiban Nah, aku. baik. Kalau kamu tidak mengatakan itu kewajiban, maka Aku itu bisa, betul. bisa sekali lagi, Bang. Yang aku maksud tuh di Nehemia 8 ayat 6 tuh gini. Ezra mengangkat tangan. Coba Anda baca lagi, coba. Oke, aku baca lagi ya, Bang. Ezra membuka kitab itu pertama-tamanya. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena Oke. ia berdiri lebih tinggi, pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Bangkit nih berdiri nih, Bang. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Aku kan baca nih, Bang. Aku nggak asumsi, aku nggak ini, aku kan baca nih, Bang. Maksud aku menurut aku gimana ayat ini gitu. Abang tadi kan mempraktikkan angkat tangan nih, nggak perlu kata Abang kan. Nah, aku nggak berani mengatakan itu perlu atau tidak gitu maksud aku, Bang. Wajib atau tidak aku nggak berani Sudah. mengatakannya, Bang. Ini kan kitab sudah. Laudia, silakan, Bang. Sudah, Silakan, Bang. sudah. Silakan. Oke. Gimana kalau misalnya Anda saya anu lagi? Apa? Oke, baik. Di situ yang Anda buka apa? Nehemia 8. Bukan, yang Anda buka itu HP. Anda punya HP satu lagi? Iya, ada, Bang. Ada. Oke, sebentar. Sabar ya. Coba tolong bukakan Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran. Oke, Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15. Kita buka ayat yang ke-20. Coba bacakan. 20 dan 21. 20. 20 dan 21 coba. Bentar dulu. Lalu Miriam, Nabiah. Ya, Nabiah itu maksudnya nabi perempuan. Nabi perempuan. Tenang Bang ya, tenang Bang. Nabiah itu artinya nabi tapi perempuan. Tapi perempuan. Oke. Ya, kalau nabi itu nabi laki-laki. Kalau nabiah kalau nabiah, nabi perempuan. Oh, maaf, Bang, aku baru dengar soalnya, Bang. Maaf, Bang. Oke, ya silakan. Kirain aku tadi nabi tadi. Sorry, Bang. Lalu Miriam, Nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. 21 juga, Bang. Ya. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Oke. Di situ Miriam mengambil rebana enggak? Mengambil rebana dan memukulnya. Oke, dan memukulnya. Nah, Bang, kalau Anda tadi sama seperti Anda nanyakan kepada saya tadi, Ezra tadi, mereka mengangkat tangannya lalu sujud, betul? Ya, mengangkat tangannya. Nah, di sini juga mengatakan- sama Bang, Maria mengambil rebana dan memukul. Bang, itu adalah ekspresi badan. Contoh Bang, kalau Anda dapat mobil Fortuner, misalnya Anda dapat undian Bang, dapat Fortuner. Kira-kira Anda gimana? Pasti Anda Iya dong, gitu, betul senang nggak? dong, senang, Itu senang. ekspresi Bang, ekspresi badan. Badan itu kan bisa mengekspresikan. Nggak mungkin ketika Anda dapat Fortuner lalu Anda begini. Masa Anda mau begitu Oke. ekspresinya ya kan? Oke, bagus, Bang. Kalau aku dapat Fortuner, Tenang. Biar saya selesaikan. silakan. Itu namanya sebuah ekspresi. Ekspresi. Ketika dia mendapatkan sesuatu, mungkin dia hore-hore, mungkin dia sujud berterima kasih. Itu ekspresi badan. Yang jadi masalah adalah ketika ini sampai kepada Muslim. Nah ini, saya tunjukkan Anda gambar. Ketika ini sampai kepada Muslim, Bang, saya balikin. Itu menjadi hal ritual wajib. Itu loh, Bang. Lihat nih. ya syariat Islam wajib Kasih. kalau sholat 5 waktu, Bang. Benar. Iya, tapi Bang gerakannya kalau salah-salah nanti tidak diterima sholatnya. Nih. Ya karena sudah ada tuntunannya, Bang. Iya, makanya itulah bedanya, Bang. Bedanya di situ. Islam sama Kristen itu bedanya di situ. Kalau Tuhannya orang Islam itu ngeliatin posisi tangannya orang. Kalau salah posisi tangannya orang, sebentar. Bang, Bu, Iya kan? Tenang, Bang. Bang. Tenang, Bang. Kan tadi yang dalam kekristenan, dalam Alkitab udah kelar. Udah kelar kan? Yang mana? Ada Miriam mengambil Miriam. rebana.
Kemudian ada Ezra, dia mengangkat tangan dan bersujud. Oke, sekarang udah kelar itu yang di Alkitab. Nah, sekarang kita ke Islam, Bang. Bentar bang, oh udahlah bang. Masih ada bang. Aku kita Kan tadi udah saya bilang, Bang. Aduh, masa saya mau ulang-ulang lagi sih, Bukan Bang? gini, bang bisa dengerin aku bang, bisa dengerin aku bang, bisa dengerin aku bentar aja. Di dalam kekristenan itu, Bang, Anda itu mau menghadap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan itu nggak mementingkan gerakan, Bang. Mau Anda memukul rebana kek, mau Anda bukan itu yang dilihat Tuhan tuh, bukan itu. Yang dilihat Tuhan itu adalah hati kita. Nah, sementara di dalam Muslim beda. Yang di dalam Muslim kalau yang dilihat itu gerakan badannya. Ada nggak? Coba pernah nggak di dalam Islam itu sholat itu hati Anda harus benar-benar bersih? Ada nggak? Nggak pernah ada. Selama saya belajar nih, melihat orang Islam belajar sholat dan lain sebagainya, fokus utamanya itu ya gerakan badan itu tadi. Dan bacaan bang. Bukan gini. Oh, tangan di gini. Oh, salah. Ini gimana, mana yang benar, Bang? Tangan kiri di sini, tangan kanan di sini. Tangan kanan bang. Mana yang benar? Tangan kanan yang di atas. Ya, Kalau tangan betul. kiri yang di atas? Salah. Itu Itulah beda kan? Beda. Hah? Makanya, Bang, kalau dalam agama Islam itu yang penting itu ritualnya. Berarti ritual itu nggak penting menurut abang. Nggak penting. Ritual itu nggak penting. Jadi ritual Ezra tadi. Ini lah, saya bilang ini berat ngomong sama mereka ini. Gini abang tuh, kalau sendiri ya. Itu sama, tenang. Itu sama dengan Miriam yang mengambil rebana tadi, Bang. Bang. Ketika Miriam mengambil rebana, bukan itu poinnya. Tahu, aku tahu bang, aku bukan gila loh bang. Dengarkan, yang menjadi poinnya itu adalah bagaimana Miriam mengekspresikan kegembiraannya. Gembira. Sedangkan Ezra bukan ekspresi gembira bang. Tenang. Seandainya dulu adanya gitar, mungkin Miriam tuh ngambilnya gitar. Aku tahu itu bang. Aku nggak gila bang. Soalnya Terus di sini kenapa Ezra, Anda katakan itu wajib? aku tidak mengatakannya wajib kan dari awal bang. Jadi kalau dalam Islam wajib kalau sholat 5 waktu. Ini kan di dalam Iya, Islam makanya ini, saya ya. bilang itulah bedanya kita. Nah. Kalau dalam Islam, gimana? Kalau dalam Islam, posisi salah, sholatnya batal, betul? Betul, makanya saya bilang Tuhan dalam agama Islam itu tidak melihat hati, tapi ngelihat kaki. Itu nggak apa-apa bang. Oke. Sama, Bang. Nah, Kalau Bang, aku gereja, menanggapi Bang, dikit boleh Tuhan, nggak, Bang? tenang, Bang. Tenang. Tuhan itu tidak melihat Anda mukul rebana, Anda mukul drum, bukan itu yang dilihat. Yang dilihat itu adalah hatimu. Mau Anda pukul rebana boleh, Anda pukul drum boleh, Anda bikin kending piano boleh. Anda mau sujud boleh, mau jingkrak boleh. Nah, kalau dalam agama Islam nggak penting, hatimu nggak penting. Mau busuk pun hatimu, yang penting posisi tangan. Mau hatimu busuk, mau hatimu mikirin apa yang mau saya korut nanti. Itu nggak masalah. Makanya saya bilang, Bang, di dalam iman kalian yang penting itu gerakan badannya. Masalah hatinya busuk nggak masalah. Oke, aku menanggapi Bisa Anda boleh? tangkap juga yang mau saya katakan. Yang mau Boleh saya aku katakan di menanggapi sini. tadi bang. Gimana? Masalah Miriam, yang masalah Miriam kok, yang ekspresi kata abang. Kalau Miriam, abang katakan ekspresi menabuh memukul rebana, itu oke, ekspresi, aku setuju itu bang. Tapi kalau Ezra lagi baca kitab, dia bangkit berdiri, masa ekspresi kegembiraan bang? Gimana? Iya, Bang? itu Astaga. ekspresi rasa ekspresinya yang ditunjukkan kepada Tuhan, Bang. Ada dengan memukul rebana, ada dengan berlutut, ada dengan bersujud, ada dengan mengangkat tangan, terima kasih. Banyak, Bang, ekspresinya, Bang. Cuman yang dilihat bukan itu. Yang dilihat Tuhan itu adalah hati seseorang. Saya bacakan kepadamu. Saya bacakan dalilnya. Aduh, memang sulit ngomong sama mereka ini, saudara. Sulit. Aku orangnya ini loh bang. Abang Hanya teman-teman sama mereka ini butuh energi, butuh paramek, panadol. Nah, saya tunjukkan kepada Anda. Masa Ezra lagi baca kitab dia bersuka cita langsung. Ya bangkit sudah, berdiri? Anda kalau begitu Iya. bilang juga Maryam itu wajib. Kok Maryam Itu karena wajib? pikiran Anda itu karena pikiran Anda sudah tercemar, karena pikiran Anda sudah terdoktrin oleh Islam. Makanya Anda bilang begitu. Giliran sujud wajib, kalau mukul rebana nggak wajib. Ya karena pikiran Anda udah Islam duluan. Karena beda syariat juga bang. Ntar, saya Itu tunjukkan syariatnya ya. Yahudi, bukan syariatnya Kristen juga kan bang? Bukan kan? Kristen bukan, Islam bukan. Itu kan syariatnya Baik, Yahudi, saya kan? tunjukkan kepada Anda. Ya. Nih, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya. Lihat kan? Ya. Nih, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lihat, Ya. manusia melihat apa yang dilihat oleh matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, sementara kalau umat muslim mau sholat, nih saya kasih tunjuk. Nih, gerakan-gerakan dalam Islam. Kelihatan?
Iya, kelihatan bang. Nah, kalau misalnya tidak seperti ini bang, posisi kakinya nggak seperti ini, tidak sah kan? Tidak bang. Tidak sah. Makanya saya bilang, Allah melihat kaki, bukan melihat hati. Coba tunjukin itu sama nggak- saya. nggak- Sebentar, nggak- tenang. Tunjukkan kepada saya di dalam Al-Quran bahwa Allah melihat hati. Aku nggak bisa Beda menjawab, dengan Bang. ini. Beda dengan ini. Tuhan melihat hati manusia. Dia nggak lihat kakimu. Ya. Tetapi Allah melihat. Nah ini. Nah, Tuhan di dalam Alkitab melihat hati, Tuhan di dalam Al-Quran melihat kaki. Kan sudah kan? Ya sudah begitu bedanya. Makanya tadi saya bilang bang, kalau Anda menjadi Islam, Anda akan hidup di dalam sebuah ritualisme. Contoh, cara ngambil airnya, cara nyucinya, selip dikit batal. Ya, jangankan itu bang, masuk ke WC aja ada doanya bang. Ya iya. Oh, iya, memang syariat Islam gitu bang. Iya, tapi korupsi mencuri masuk surga. Oh, kalau korupsi mencuri bang, itu kan oknum bang. Kita nggak bisa ini bang. Bukan Muhammad yang ngomong, Bang. Muhammad yang ngomong. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia itu masuk surga, Bang. Mau mencuri kek, mau maling, berzina masuk surga. Tapi dibakar di neraka bang. Kata siapa? Nggak ada, Bang. Bakar di neraka bagaimana? Aduh, fitnah lah. Kalau Kristen bang, misalnya nih ada seorang Kristen. Coba yang dengarkan, Bang. korupsi. Dengarkan, Enggak, Bang, kalau ada dengarkan. orang Kristen yang Dengarkan, korupsi, misalnya, dengarkan. Bang. Man qala la ilaha illallah Bang. Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Benar pada akhirnya. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Betul. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri masuk surga. Kalau orang Kristen bang, Yang penting bang posisi kaki, iya kalau orang Kristen misalnya dia berzina atau mencuri bang. Gitu, posisi tangan bang. bang, kalau orang Kristen Gak dia- peduli mau anda berzina mencuri surga. Yang penting posisi tangan ini. Bang, coba bang, kalau orang Beda Kristen, bang, ajaran gimana? kita tuh memang beda bang. Aku Jauh nanya, langit Bang. dan bumi. Iya, langit dan bumi. Aku nanya nih, kalau orang Kristen dia korupsi atau mencuri melakukan kesalahan bang, dia apa bakal masuk surga juga? Ya udah jelas ke neraka lah gimana anda ini. Berarti sia-sialah Yesus mati di tiang salib berarti bang. Ya sia-sia bagi mereka. Gimana kalau mereka tidak bertobat? Lu dengerin berarti, kalian para Loh. orang Kristen. Makanya Ya. kata Tuhan Yesus apa? Apa kata Tuhan Yesus? Pada hari-hari terakhir nanti akan banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu sekalian para pembuat kejahatan. Betul. Ya iya. Betul. Bagaimana mungkin dia mulutnya berkata Yesus Tuhan, 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 tetapi korupsi mencuri kayak kalian? Berarti walaupun dia misalnya Kristen, dia mencuri atau apapun itu bang, dia tetap mengaku Yesus itu Tuhan bang. Kalau dia mencuri berzina, dia tidak bakal masuk surga berarti bang. Ya makanya banyak seperti kalian ini yang penting mengaku Yesus Tuhan. Mengaku Yesus Tuhan itu maksudnya apa? Coba Bang, misalnya, dengarkan. Bang. Misalnya, Makanya dengarkan dulu, dengarkan. Banyak orang itu bahkan perdebatan saya tahun-tahun lalu itu. Saya bilang begini, apa sih maksudnya Yesus itu Tuhan bagi kamu? Maksudnya itu bagaimana? Apakah setelah Yesus Tuhan bagi kamu lalu kamu mencuri dan berzina? Kan bukan itu. Ketika Yesus menjadi Tuhan, artinya Yesus itu memerintah. Contoh begini, hari ini saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, artinya hari itu Anda membuat Yesus memerintah. Dia bertahta menguasai kamu. Itu artinya Yesus jadi Tuhan. Berarti belum jaminan Yesus bakal nyelamatin saya bang. Loh, kalau Yesus menjadi Tuhan di dalam dirimu, memerintah dirimu, maka kamu dijamin. Yesus berkata, kamu tidak akan dibuang, tetapi pasti diselamatkan. Kalau akunya berzina atau melakukan pencurian? Baik, Bang, dengarkan saya ya. Kamu tadi dengar nggak yang saya katakan Yesus memerintah? Iya, pemerintah. Oke, ketika Yesus memerintah, apa yang diperintahkan Yesus? Yang diperintahkan Yesus yang baik-baik misalnya. Oke, ketika diperintahkan Yesus jangan mencuri, tetapi Anda mencuri, artinya Yesus memerintah atau tidak? Tidak. Terus bagaimana kamu katakan Yesus memerintah tapi kamu nyuri? Iya, misalnya, ini kan misalnya juga takut sih aku bang, karena aku Islam ya bang ya. Yesus bilang, Yesus kan bagi Gini ya, Kristen kan, dengarkan ya. Makanya Bang, begini. Bahkan Muhammad sendiri itu tidak tahu, dia nggak ngerti itu maksudnya menuhankan. Di satu Bang, sisi dia ngerti, satu sisi dia nggak ngerti. Loh, iya. Karena kata Muhammad, barang siapa yang berkata tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi dia berzina, dia mencuri, masuk surga. Padahal esensi kalau Allah menjadi Tuhan itu artinya Allah itu harus memerintah. berarti di dalam Yesus nggak dirimu. menjamin orang Kristen yang berbuat zina kan bang?
Nggak bisa dia kan menjamin. Nyambung Anda ngomong sama Anda ini. Kok nggak nyambung lah, kita kan ngomongin keselamatan bang. Bang, apa sih artinya kalau arti daripada Allah menjadi Tuhan di dalam diri Anda itu apa? Ya Allah yang satu-satunya, Maha Tunggal, Maha Esa bang bagi aku bang. Tidak memerintah. Memerintah dong. Kalau dia memerintah, ini yang baik, ini yang kalau buruk, dia memerintah berarti kamu ngikutin Allah nggak? Iya. Oke, jika kamu mengikuti Soal Allah, waktu. Oke, jika kamu mengikuti Allah, mungkin nggak di detik yang sama kamu menjadikan Allah sebagai Tuhan, di detik yang sama kamu mencuri? Itu kesalahan pilihan aku bang. Bukan itu yang saya tanyakan, Bang. Bisakah dikatakan bahwa Allah memerintah menjadi Tuhan di dalam hidupnya, tetapi di detik yang sama dia nyuri? Siapa yang nyuri? Aku? Ada Tuhan. Coba saya cari yang lain dulu, Bang. Ya, susah ngomongnya. Ya, tidur dulu di bawah sana, Bang. Nah, Edis TV sudah menjawabnya teman-teman. Bagaimana tadi yang dipertanyakan oleh Papa Kenzo mengenai pemahaman isi Alkitab. Menyembah itu apakah pergerakan tangan yang dilakukan oleh orang Kristen? Karena tadi dia merujuk kepada perjanjian lama teman-teman. Nah, Edis TV saya rasa sudah jelas untuk menyampaikan itu semuanya dalam ranah menjawab pemahaman isi Alkitab teman-teman. Tetapi bagaimana kesimpulan menurut kalian ataupun pendapat kalian mengenai jawaban dia terhadap pergerakan tangan ataupun pergerakan badan yang dilakukan oleh saudara kita umat Islam? Nah, itu kembali lagi kepada kalian dan saya tidak mau ikut ambil kesimpulan karena siapa saya ini Kristen teman-teman. Jadi yang saya ketahui bagaimana keimanan saya di dalam pengikut Tuhan Yesus, dia melihat itu semuanya di dalam hati dan menyembah dalam roh dan kebenaran seperti apa yang dikatakan oleh Edis TV tadi. Nah, diskusi-diskusi seperti inilah teman-teman yang kita harapkan menjadi pembelajaran kepada kita, tetapi kita tidak langsung mengambil ataupun menelan mentah-mentah narasi yang disampaikan kedua narasumber. Karena apa? Kebenaran itu terjadi kepada diri kita pada saat kita mendengar dan kita berupaya untuk mencari tahu apakah yang disampaikannya ini suatu kebenaran atau tidak. Artinya upaya kitalah yang mencari tahu itu, maka kebenaran itu akan menghampirimu. Nah, bagaimana pandangan kalian teman-teman? Jangan lupa like video ini dan berikan komentar kalian di kolom komentar. Subscribe bagi yang belum, dan jika lo sudah subscribe, nyalakan juga loncengnya teman-teman. Karena pada saat saya nanti mengupload video-video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan notifikasinya. Terima kasih teman-teman yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.